Setelah membahas tentang apa saja sih pain yang dialami oleh manusia di era sekarang, Pak Stephen Covey kemudian membedah ya di bab yang kedua tentang the problem. Pain itu sebenarnya asal muasalnya datangnya dari mana masalahnya. Nah, kita akan bahas tentang nanti ada soal sejarah juga sedikit ya. Dan tapi yang terutama adalah cara pandang tentang manusia yang ternyata perlu kita kalibrasi. Seperti apa gitu, kita bahas di bedah buku The 8 Habit kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Sudah nonton video yang pertama ya? Kita akan masuk ke bahasan yang kedua, yaitu tentang ya masih dibahas buku bedah buku The 8 Habit. Bab kali ini soal the problem di chapter yang kedua. Nah, jadi chapter yang kedua ini membahas sebuah sejarah yang sangat menarik ya. Ada satu pemaparan sejarah ya. Jadi Pak Stephen Covey mengutip tentang 5 Ages of Civilization's Voice. Jadi ada 5 generasi manusia bekerja. Jadi bab ini dibuka dengan sebuah kutipan ya dari Pak Peter Drucker ya. Nah, jadi Pak Peter Drucker tuh bilang begini ya, in the few hundred years when the history of our time is written from a long-term perspective, it is likely that the most important event those historians will see is not technology, not the internet, not e-commerce. It is an unprecedented change in the human condition. For the first time, literally substantial and rapidly growing numbers of people have choices. For the first time, they will have to manage themselves. And society is totally unprepared for it. Jadi bagian depan ini Pak Covey mengutip ya ungkapan dari Peter Drucker, salah satu begawan manajemen yang mengatakan bahwa nanti kalau disorot ya dari jarak jauh gitu ya, sejarah era kita ini bukan sejarah tentang teknologi sebenarnya, tapi sejarah tentang manusia, kondisi manusia, bahwa manusia itu akan punya pilihan ya. Jadi makin banyak manusia yang punya pilihan sehingga dia bisa memanage dirinya sendiri. Nah, apa impactnya dari kemampuan manusia manage diri sendiri? Itu dunia kerja akan jauh berubah. Jadi ada banyak kajian-kajian, kalau saya ingat-ingat, tentang the future of work misalnya. Ada satu buku bagus judulnya Gig. Jadi Gig itu kisah tentang ternyata di Amerika itu misalnya, di sini juga sudah mulai bertambah ya. Jumlah orang yang kerjanya memilih untuk freelance itu bertambah. Ya, terutama dengan adanya Uber misalnya begitu. Di Indonesia juga seperti itu ya. Pelan-pelan akan bertambah orang yang memilih bekerja secara freelance, atau kalaupun mereka kerja di institusi, kebebasan untuk bekerja semakin tinggi. Remote working, makanya ilmu yang sangat penting sekarang, terutama di era ketika video ini dibuat, era pandemi, organisasi banyak dipaksa untuk kerja dari rumah. Itu betul-betul memaksa orang untuk memanage dirinya sendiri. Nah, tantangannya adalah ternyata dunia atau masyarakat nggak cukup ready, nggak cukup siap untuk menjawab hal itu. Kenapa? Nah, baru nih masuk di sini ke yang namanya 5 tahapan mungkin ya, 5 masa atau 5 generasi ya. 5 generasi dari civilization itu. Dikatakan yang pertama adalah hunter gatherer. Jadi dulu ada masanya manusia kan dalam sejarahnya itu sebagai pemburu kan. Jadi memburu hewan untuk makan begitu kan. Nah, sehingga seluruh skill di masa itulah skill untuk memburu hewan ya, keahlian yang dibentuk, anak dididik supaya bisa kemampuan berburunya sangat baik misalnya begitu. Nah, lalu tiba-tiba muncul orang yang kemudian punya kemampuan somehow ya, sekumpulan orang lah, tentunya bukan cuma satu orang. Sekumpulan orang yang punya kemampuan untuk mulai bertani ya, menanam, bertani. Di awal-awal orang-orang yang kerjanya berburu itu mungkin melihat ini orang ngapain sih ya kan. Mereka nanam kayak cuman naruh sesuatu di tanah gitu, ngapain sih gitu kan. Nah, tapi tiba-tiba ternyata mulai tumbuh ya, kemudian bisa hidup dari situ ya, bahkan bisa kemudian punya produktivitas ya, kehidupannya lebih baik, bisa berkali-kali lipat. Jadi dikatakan di sini lama-lama ya hunter sama gatherer itu pelan-pelan hilang ya, karena memang jauh lebih enak hidup sebagai petani ya.
90% pelan-pelan beralih profesi menjadi petani. Yang tidak mau pun ya terpaksa kalau mau survive harus bisa bertani juga. Gitu. Nah itu ternyata pergantian civilization itu signifikan ya dampaknya di masyarakat. Nah tapi kemudian era juga berganti ya. Ketika mulai ada teknologi ya, era industri. Jadi fase yang ketiga ya, tadi kan pertama hunter gatherer, kemudian agriculture, kemudian industri. Nah era industri juga sama ya, orang mungkin awal-awal tidak percaya lah bahwa mesin itu bisa lebih produktif dari manusia. Kenyataannya banyak yang bisa dibuat demikian, dan pelan-pelan orang-orang yang hanya bertani itu kalah jauh secara produktivitas, kalah secara kemakmuran, dan mereka tanda kutip ya terpaksa untuk mendidik anaknya kalau mau survive ya bukan menjadi petani tetapi menjadi orang-orang yang bisa bekerja di industri. Nah era industri itu era yang mencetak manusia supaya punya kemampuan yang standar, ya, bisa bekerja di pabrik-pabrik gitu ya, jadi kemampuannya dibuat supaya standar. Sedikit sekali orang-orang yang punya kemampuan untuk merancang, mendesain, berpikir. Apalagi ya di era industri itu pola pikir efisien tuh kayak semacam pola pikir dasar gitu ya. Gimana caranya menggunakan modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya, itulah esensi dari era industri gitu. Nah ini membuat manusia kemudian dipandang sebagai mesin juga, karena sebenarnya yang disebut aset utama tuh mesinnya itu, manusia adalah operator untuk menjalankan mesin itu gitu. Tapi manusia bukan yang menghasilkan mesin itu. Nah kalau mau bertahan maka manusia harus ya bisa berfungsi layaknya mesin itu gitu ya. Manusia dipandang sebagai orang yang memang kemampuannya adalah menjalankan mesin saja gitu. Nah era industri itu suka nggak suka sekarang sudah bergeser ya ke era yang namanya sebagai era information atau era knowledge. Ketika kita lihat seorang programmer kerjanya di ruangan bahkan di dalam rumah gitu ya, itu ternyata bisa punya produktivitas yang jauh lebih tinggi daripada seorang operator di pabrik misalnya gitu. Sama-sama engineer ya, sama-sama engineer ya, kerjanya di startup sama kerjanya di pabrik itu sekarang produktivitasnya bisa jauh lebih tinggi, penghasilannya juga begitu. Nah bahkan kali-kali lipatnya itu lebih banyak. Jadi sini dikatakan Pak Kofi mengutip namanya Pak Nathan Mirfold ya. Dikatakan bahwa the top software developers are more productive than average software developers, not by a factor of 10, 100 or even 1,000, but 10,000. Jadi bahkan sesama software developer itu yang jago banget, itu produktivitasnya bisa jauh lebih tinggi dibandingkan yang average, bukan cuma 10, 100 ribu kali lipat, tetapi 10 ribu kali lipat. Jadi orang-orang yang pengen survive, pengen makmur, pengen bagus hidupnya, suka nggak suka harus mengikuti tren itu. Ya. Orang tua yang pengen anaknya bertahan ya di era digital ya maka harus ya mengarahkan anaknya ke sana gitu. Nah, menariknya adalah tiap era itu membutuhkan pola pikir yang berbeda sehingga bisa memanage dengan cara yang sesuai dengan era tersebut. Cara manage para pemburu tentu beda dengan cara manage para petani, ya kan? Cara manage para petani beda dengan cara manage para pekerja pabrik. Nah, cara manage pekerja pabrik tentu berbeda dengan cara manage knowledge worker. Masalahnya adalah cara memanage itu berasal dari sebuah pola pikir, sebuah kebiasaan yang sangat mengakar. Yang menariknya adalah dia tidak mudah berubah. Jadi meskipun kita ada di era knowledge worker, tetapi para leader atau organisasi secara umum, di sini di buku ini Pak Stephen Covey katakan, itu problemnya adalah masih sering menggunakan pola pikir untuk mengelola manusia sebagai things, manusia sebagai barang. Padahal manusia di era digital adalah manusia yang berbeda karena punya kehendak yang berbeda. Nah, gitu. Jadi di sini Pak Covey mengutip lagi nih ya, Pak Peter Drucker yang membandingkan antara industrial manual worker age with today's knowledge worker age. Jadi dibandingin gini. The most important and indeed truly unique contribution of management in the 20th century was the 50-fold increase in the productivity of the manual worker in manufacturing. Ya. The most important contribution management needs to make in the 21st century is similarly to increase the productivity of
knowledge work and the knowledge worker. The most valuable asset in 20th century company were its production equipment. The most valuable asset in 21st century institution, whether business or non-business, will be its knowledge workers and their productivity. Jadi kalau dulu suka nggak suka yang disebut aset itu alat produksi. Manusia itu ya bernilai, tetapi dia masih nilainya tuh ya bagi-bagi sama si alat produksi. Sementara di masa sekarang yang bernilai adalah knowledge-nya yang dimiliki oleh manusianya itu sendiri. Nah, gitu. Sehingga mindset ya soal thing ya, soal manusia sebagai benda itu sangat mengakar ya di era industri. Sehingga pada kalau kita lihat ya, cara manajemen modern itu adalah kita seolah-olah harus punya kontrol ya, harus memanage orang. Ya kan, orang diperlakukan seperti benda yang namanya sama di accounting gitu ya. Ya, people are put on the P&L statement as an expense. Ya. Manusia dianggap sebagai expense. Ya, sementara equipment katanya is put on the balance sheet as an investment. Jadi beli alat itu dianggap sebagai investasi, tetapi orang dianggap sebagai expense. Gitu. Nah, begitu juga dengan carrot and stick motivational philosophy di filosofi memotivasi manusia dengan carrot and stick itu juga bawaan dari era industri. Nah, lalu apa sebenarnya problemnya dengan itu? Nah, problemnya adalah di sini di subbab yang judulnya The Downward Spiral of Codependency, Pak Covey jelaskan bahwa problem dengan pola manajemen yang memperlakukan manusia seperti mesin adalah pelan-pelan manusia yang ada di organisasi akan supaya bisa survive sebenarnya akan menganggap dirinya memang seperti itu ya. Sehingga kalau dia punya inisiatif, dia punya ide-ide, itu tidak akan dikeluarkan karena toh nggak akan ada artinya. Toh kenyataannya orang yang dianggap baik adalah orang yang manut. Toh kenyataannya orang yang punya ide tidak dianggap orang yang berharga, tapi orang yang ya manut kemudian menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana diarahkan, itulah yang dianggap bagus. Nah, ini akhirnya menjadikan keadaan serba tergantung nih. Si pimpinan itu jadi bergantung kepada kemanutan anggota timnya. Sementara anggota tim juga serba bergantung pada pimpinannya. Nah, di era disrupsi, di era digital, di era ketika semuanya serba cepat, kodependensi kayak gini ini sudah nggak memungkinkan lagi karena kita butuh jauh lebih banyak inisiatif. Gitu. Nah, ini kalau di buku ini kan paketnya dulu ada video ya, ada CD, DVD untuk nonton video, ada salah satu videonya Max and Max, itu ya kisah metaforik sih tentang manusia yang berperilaku seperti anjing ya. Jadi ada satu bos namanya Pak Harold, punya anjing namanya Max, kebetulan punya anak buah juga namanya Max. Nah, si anjingnya itu perilakunya mirip sama si manusia, yaitu awal-awalnya inisiatif, tapi setelah dipaksa, di tanda kutip dididik tadi, akhirnya si anjing ini akhirnya menjadi anjing penurut. Ternyata itu terjadi pada manusia juga. Anak buahnya juga yang tadinya inisiatifnya tinggi, jadi nggak berani berpikir, nggak berani berinisiatif ya karena emang harus manut. Yang manut itu yang dapat kenaikan gaji, yang dapat promosi gitu kan. Nah, yang bikin juga era industri ini masih bertahan dan susah untuk diubah karena dia sudah mengakar ya. Mengakar di level organisasi, bagaimana filosofi organisasi di desain itu juga menggunakan command and control. Kemudian dari sisi relationship level juga begitu ya. Jadi kemampuan yang sangat dilatih dari seorang leader itu ternyata, atau manajer ya, bukan kemampuan dia membangun relasi yang penuh dengan kepercayaan, tetapi kemampuan untuk mengendalikan orang tadi itu, ya kan? Nah, di level personal juga begitu. Orang-orang tidak terlalu percaya bahwa mereka punya potensi karena ya toh nggak pernah ditanya, nggak pernah dikembangkan gitu. Ya mau berkembang sendiri juga ya lagi-lagi effortnya sangat besar. Compare tuh ngikut aja kan gitu. Nah, maka di sini dikatakan bahwa ini menarik ya, Pak Covey itu selalu memang mengajak kita untuk melihat sesuatu secara mendasar. Jadi beliau merefresh lagi ya tentang the power of paradigms. Ya, bagaimana
kita perlu mengatasi masalah ini adalah dengan kita menengok lagi paradigma. Nah, apa sebenarnya paradigma yang mendasari ya situasi di era industri, di compare tuh yang seharusnya. Jadi manusia di era industri kan dipandang sebagai barang. Kenyataannya kan manusia nggak pernah menjadi barang. Manusia itu whole person, ya kan? Nah, di sini ada menarik nih. Manusia itu whole person alias dia itu punya setidaknya 4 dimensi. Ya, dia punya yang namanya jiwa. Manusia punya jiwa yang membuat dia hidup, yang memberi dia energi untuk hidup. Manusia juga punya pikiran, ya, yang punya ide-ide, kreativitas yang perlu diberikan akses untuk diaktualisasikan. Nah, sementara itu manusia juga punya kebutuhan untuk bersosialisasi, punya hubungan baik yang dekat, ya, sehingga dia kemudian nyaman. Dan yang terakhir manusia punya tubuh yang punya kebutuhan fisik gitu ya. Nah, cara perusahaan dikelola seringkali hanya melihat manusia sebagai tubuh itu, sebagai barang yang perlu dikasih bensin, dikasih oli, ya diservis sesekali. Padahal manusia tidak hanya tubuh ya, yang butuh makan, butuh gaji, butuh tempat tinggal, tapi manusia punya kebutuhan yang lain. Misalnya dimensi pikiran, mind misalnya, itu punya kebutuhan untuk to learn, untuk belajar. Makanya kita lihat manusia itu sebenarnya nggak mesti juga gajinya gede lalu dia stay. Bisa jadi dia stay karena dia merasa banyak belajar, dia berkembang di situ, ya kan? Kalau mengerjakan pekerjaan yang itu aja nggak ada perkembangan, ya dia akan merasa bosan. Jadi energi yang harusnya datang dari pikiran itu nggak muncul, ya. Pikirannya kayak nggak kepake gitu. Nah, kita lihat lagi misalnya kebutuhan untuk bersosialisasi. Manusia tuh punya kebutuhan untuk bersosialisasi, punya kebutuhan untuk to love, ya, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Happy kalau punya teman-teman kerja yang enak, happy kalau hubungannya sama pimpinan sama bawahannya menyenangkan gitu. Ada kebutuhan seperti itu, suka nggak suka gitu ya. Tubuh ya tentu saja to live, untuk hidup, tapi bukan cuma hidup ya, hidup sekedar hidup, tapi hidup yang nyaman, itu yang enak kan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah spirit ya, atau jiwa itu punya kebutuhan untuk to leave a legacy ya, untuk meninggalkan warisan, untuk bekerja bagi sesuatu yang lebih besar dari dirinya, untuk meninggalkan jejak dalam kehidupan, untuk punya makna gitu. Nah, 4 kebutuhan ini di era industri tidak diperhitungkan, tidak terlalu dipikirkan ya. Orang di era industri yang penting ya terjamin hidupnya, makannya, seragamnya gitu ya. Tetapi bahwa dia punya kebutuhan ya, mengaktualkan pikirannya, dia punya kebutuhan hubungan yang baik, itu tidak menjadi perhatian, tidak menjadi policy bagi perusahaan. Kalaupun ada ya kebetulan aja leadernya memang humanis gitu kan. Nah, menariknya adalah apa impact-nya dari sini. Impact-nya nanti yang Pak Stephen Covey jelaskan sebagai, di sini disebut sebagai dia nggak disebut sih, tapi kami di Dunamis biasa menyebut sebagai 6 level of engagement ya. Menariknya adalah manusia itu sebenarnya punya pilihan ya, punya pilihan untuk engage. Nah, tidak terpenuhi atau tidak terpenuhinya 4 dimensi tadi itu akan menentukan level of engagement-nya. Nah, misalnya nih ya, level engagement yang paling bawah adalah rebel or quit ya. Jadi orang itu memberontak atau berhenti. Ya, ini misalnya ketika kita nggak diperlakukan dengan adil gitu ya. Banyak politik ya, kita kemudian nggak di appraise, nggak dibayar dengan adil misalnya, tentu saja kita rebel atau quit. Nah, tapi hanya karena kita diperlakukan dengan adil dalam hal bayaran ya, belum tentu kita langsung happy banget ya kan. Bisa jadi misalnya kita nggak diperlakukan dengan baik, nggak diperlakukan dengan kind gitu ya. Ya mungkin kita masih bertahan, tetapi kita mengambil pilihan yang namanya malicious obedience gitu ya. Jadi level yang kedua itu patuh tapi suka dongkol, suka nyinyir gitu ya. Nggak rebel sih, nggak resign, tapi yang ngikutin tuh masih suka nyinyir. Nah itu kan tadi ya, secara kebutuhan dasar terpenuhi tetapi nggak diperlakukan dengan baik. Nah tapi anggaplah kita dibayar dengan adil ya, diperlakukan dengan baik, tapi ketika kerja itu kita nggak dikasih kesempatan untuk berpendapat misalnya, kita nggak dikasih kesempatan untuk mengeluarkan ide-ide misalnya. Nah ini maka mungkin saja kita mungkin nggak rebel atau quit, nggak patuh tapi mendongkol, cuman mungkin paling banter kita willing compliance,
ya ya comply sih, dikerjain aja, tapi hitung-hitungan lah gitu ya. Kalau seandainya disuruh kasih ide lebih, alah paling juga nggak didengerin, nah gitu. Nah itu levelnya gitu. Nah 3 level ini termasuk level yang orang sebenarnya tidak terlalu engage. Nah, orang agak lebih engage ya cukup baik ketika misalnya dia dibayar dengan baik, dengan adil, diperlakukan dengan baik. Nah, dilibatkan ya secara kreatif ya. Cuman kadang-kadang mungkin masih suka kreativitasnya itu dibatasi karena nggak diajak berpikir mendalam, karena mengatasi masalah yang itu lagi gitu. Nah itu mungkin masih oke. Cuman ya ini barangkali akan membuat orang ya paling tahapannya cheerful cooperation ya. Jadi kerjasama sukarela sih ya, karena ada kreativitasnya dipakai, tapi ya happy aja lah ya gitu ya. Belum akan mengeluarkan seluruh hatinya, sepenuh hatinya. Nah orang baru akan sepenuh hati ya ketika misalnya ya tadi dibayar dengan adil, diperlakukan dengan baik, kemudian diajak untuk mengerjakan pekerjaan yang bermakna gitu ya, dan juga diajak untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat buat banyak orang ya, yang ada misinya. Nah itu akan membuat orang kemudian bisa naik level menjadi heartfelt commitment dan bahkan creative excitement gitu. Jadi manusia tuh melakukan pilihan-pilihan ini gitu ya, pilihan-pilihan yang sadar nggak sadar diambil sebagai dampak dari terpenuhi atau tidak terpenuhinya 4 dimensi tadi. Nah, kalau dalam bahasa lain di sini Pak Kofi jelaskan, jadi kalau untuk kebutuhan mind itu use me creatively. Jadi tolong gunakan kreativitas saya, gunakan ide-ide saya. Kalau tubuh ya pay me fairly ya, bayar saya secara adil ya, gaji saya dengan adil, kasih kompensasi yang adil. Yang kebutuhan hard ya atau sosial, treat me kind, perlakuan saya dengan baik sebagai manusia, komunikasi yang enak. Nah yang terakhir yang spirit ya, in serving human needs in principled way ya, ajak saya untuk berada atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan prinsip, yang bermakna, yang baik, yang tidak melanggar aturan, yang tidak korup misalnya gitu ya, tidak melanggar mungkin etika ya, norma-norma hukum dan sebagainya. Ajak saya mengerjakan hal-hal yang baik, ajak saya berbisnis dengan hal-hal yang baik. Itu akan membuat motivasi saya kemudian menjadi sangat tinggi gitu ya. Nah inilah yang sebenarnya Pak Kofi bilang sebagai the root of the problem gitu. Jadi pain-nya kan dibahas di bab yang sebelumnya ya, bahwa orang di zaman sekarang tuh kayak cukup banyak yang tidak merasa fulfill, dia nggak merasa puas dengan pekerjaannya, dengan hidupnya, kebawa ke rumah gitu ya. Lalu berdampak ke masyarakat, dia jadi tidak mau mengabdi di masyarakat karena toh di dalam pekerjaan juga sudah lelah. Kena lagi ke keluarga, jadi muncul masalah lagi begitu. Nah, tapi pain itu hanyalah gejala dari problem utamanya. Apa itu problem utamanya? Adalah pola pikir ya, manajemen di era industri yang masih kebawa di era digital. Padahal ya di era digital kita butuh manusia yang lebih aktif, lebih inisiatif, lebih kreatif. Nah, cuman manusia yang lebih kreatif itu tadi di level of engagement kan ada di level yang cukup tinggi ya. Nah, itu hanya terjadi ketika 4 ya, dimensi dirinya itu memang bisa diaktualkan di pekerjaan. Nah, kalau organisasi masih pakai pola pikir era industri, maka paling banter hanya kebutuhan tubuh ya. Ya, yang penting gaji adil ya. Kita pakai salary survey kok ya kan. Appraisal juga kita pakai sistem. Nah, cuman kebutuhan yang lain gimana ya kan. Nah, kalau hanya dibayar dengan adil ya paling banter orang tadi ya paling mau kerja oke. Cuman hitung-hitungan, ya, suka nyinyir ya kan. Orang hanya heartfelt commitment ya, creative excitement itu hanya terjadi ketika dia betul-betul merasakan bahwa pekerjaan yang bermakna, kreativitasnya yang digunakan, rekan kerja juga enak banget ya, dengan tim lain juga oke gitu ya. Selain tentunya basic needs-nya terpenuhi. Nah, nanti saya kasih spoiler ya, nanti si 4 dimensi inilah yang nanti harus dioptimalkan oleh para pemimpin. Nah, melahirkan nanti solusi bagaimana pemimpin ya perlu menjalankan peran-perannya supaya 4 hal yang
dibutuhkan oleh manusia, oleh timnya, itu bisa terpenuhi dan dia bisa optimal, lalu engagement levelnya pelan-pelan naik. Dan ingat, Pak Stephen Covey membahas leadership itu bukan hanya bicara organisasi bisnis, dia organisasi sosial, komunitas, keluarga, sama. Tempat manusia berkumpul, kalau kita bisa menghadirkan empat-empatnya maka akan membuat orang engage. Tapi kalau ada yang tidak ada, maka engagementnya akan turun. Gitu. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.